وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم به برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا أبواب الفهم والمعاني من الآيات والذكر الحكيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tetap memberikan kepada kita karunia-Nya yang besar, yaitu keimanan di dalam lubuk hati kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada apa-apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fadilah-fadilah, dari keutamaan. Bahkan dikatakan oleh ulama bahwasanya yang menjadikan sampeyan seneng ambil ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena di dalam diri manusia itu kalau misalkan dipadukan dengan nafsu, maka nafsu itu menentang. Berapa banyak orang yang tergelincir oleh hawa nafsunya sehingga menentang dengan keimanannya, akhirnya menjadi murtad, menjadi kafir. Waliyadzubillahi ta'ala min dzalik. Karena itu yang menguatkan iman kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyenangkan iman kita kepada agama kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini Rasulullah itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicintakan hatinya kepada ibadah, kepada ketaatan, kepada hal-hal yang bisa membawa keselamatan di dini wa dunia wal akhirah. Dan beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang dapat mencelakakan imannya, yaitu dengan mencintai keburukan, mencintai kemaksiatan, mencintai dosa-dosa, kemungkaran. Nah ini, karena beliau tahu bahwasanya yang menciptakan hati itu, yang menciptakan hati kepada ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membencikan hati kepada kemaksiatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga hati kita ini ditambahi rasa cintanya kepada ketaatan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala iman kita sehingga kita itu senang dengan ibadah, senang dengan ketaatan. Di antara dawai para ulama bahwasanya tanda seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, maka dia itu senang lek ono tambahan taat. Nah, bukan ujub, bukan. Ya bukan ujub ya, tapi senang ketika dia itu iso sembahyang, senang ketika dia bisa ngaji, senang. Itu tanda bahwasanya imannya itu hidup. Makanya Ali Habib Ali ketika ditanya beliau, Habib Umar, Habib Ali, mereka ini Habib Khatib, waktu itu mereka itu kondisinya ya sedikit dari kesenangan duniawi ya, sampai awal-awal tirakatnya, mujahadahnya mereka itu kurus-kurus semua, sampai akhirnya salah situng dari jamaahnya itu heran, kok ono rek sufi ini iso lemu awake. Mau itu yang mangan atau ya Allah tuh yang turu. Nah, ini kan ndak sinkron dengan tabiat atau status sufi kan, ya ulama sufi tapi ilmu kan ngono. Soalnya tidak mungkin ulama sufi ya kayak akan ini tirakat. Ya kurus-kurus harus sampean. Subhanallah, akhirnya jamaah ya Rasul lakon, ya kok iso sampean lemu. Ngono. Akhirnya beliau menjawab bahwasanya kegemukan badanku ini bukan karena banyak makan. Iki kemangan deh kamu. Ya, kegemukan badanku ini bukan banyak makan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesenangan dalam diriku untuk beribadah. Jadi teko senengi awak mangiku nang ibadah, nang taat, akhirnya kembang awake. Ayo ini. Bisa ngembang awake. Terus sampean. Akhirnya Pak, mereka itu ya setiap harinya yang dipikirkan, yang dipusatkan dan difokuskan itu hanya tambah ibadah tiap hari.
Bagaimana caranya aku iso ono tambahan ibadah dari hal-hal yang wis istiqomah itu. Sembayangnya wis istiqomah, fadlan anil faraid, yang fardu-fardu itu wis unggul, wis tidak usah dibicarakan, pasti tidak berkurang, sempurna. Ini yang masalah sunnah-sunnah atau yang mubah-mubah atau yang soleh-soleh. Nah ini ditambah kayak wiritannya, zikirnya, baca Qur'annya, wah ini mereka tambah terus, sehingga kesenangan hatinya itu bisa senang dengan tambahan ibadah. Nah, kita minimal seneng lek tepat iso ngelakoni ibadah, itu minimal kita. Mungkin kita tidak bisa nambah-nambah seperti mereka, tapi minimal kita itu ketika iso sembahyang, alhamdulillah awak wis iso sembahyang. Maksudnya ngono, bukan ujub, beda ya. Kalau ujub itu membanggakan ibadah dirinya lebih baik dari orang lain. Aku gitu api tak kira wong iku koyo aku. Lah iku ujub jenenge, iku sombong. Tapi nek ini ndak, nek sampeyan syukur. Sampeyan bersyukur atas ibadah. Alhamdulillah awakku sik dikek sehat iso sembahyang. Alhamdulillah awakku sik sehat iso tarawih, iso poso, iso baca Al-Qur'an, tadarusul Qur'an, khatmil Qur'an. Nah ini beda, ini syukur, alhamdulillah. Nah, maka ketika sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau Anda bersyukur terhadap kenikmatan, maka ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Sampean oleh rezeki syukur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean oleh ibadah syukur, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kenikmatan baik agama ataupun kenikmatan duniawiyah itu ada, jika disyukuri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa senang kepada ibadah. Ya. Kalau kita sudah kebiasaan senang dengan ibadah, alhamdulillah. Sampai di situ ada ikhtilaf di antara para ulama. Ketika sampai mari salam. Salam akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di salat. Iku afdalnya itu apa? Apa langsung wiritan, apa langsung alhamdulillah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak disunahkan, ya, tidak disunahkan, cuman tidak boleh disebut, cukup dirasakan, seneng kok sampeyan. Nah, tidak boleh sampai diucapkan alhamdulillah waktu mari salam, meskipun tidak sampai melanggar, tidak ada masalah, cuma tidak sunnah, ya tidak disunahkan. Maka bersyukur atas kenikmatan Allah SWT. Alhamdulillah saiki kita semua kita bersyukur. Saya bersyukur, sampai bersyukur saat ini kita berada di Masjid Al-Barokah. Al-Barokah tadi. Masjid Al-Barokah. Barokah apa Barokah? Al-Barokah. Masjid Al-Barokah. Alhamdulillah syukur, terima kasih kepada semua para takmir masjid, panitia masjid, Masya Allah, yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan pertolongan saling membantu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga minta maaf atas segala macam bentuk kekurangan-kekurangan baik zahir ataupun batin kepada seluruh masjid, takmir masjid, dan kepada seluruh warga, para hadirin wal hadirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan juga memberikan maaf kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita. Tidak keluar kita dari bulan Ramadan kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sudah kita dapatkan. Ya. Ketika Rasulullah SAW naik mimbar, ya 1, 2, 3, jadi tangganya atau undak-undaki, ya, kaki tangganya mimbarnya Rasulullah itu 3 bang, telu. Ya, ketika naik kaki beliau 1 tangga itu Jibril alaihissalam datang kepada beliau. Ya. 1, 2, 3. Jadi setiap kali naik 1 tangga Jibril itu mendatangi beliau dan mengucapkan, di antaranya ya Rasulullah disuruh mengaminkan. Ya Rasulullah, kul amin, katakan amin. Man adraka Ramadan fansalahu anhu wa lam yughfar lahu fa'abadahu Allah wa ashaqahu. Rasulullah, ketika ada orang masuk dalam bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu habis, selesai 30 dino depak riyoyo, dan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjauhkan orang tersebut dan menghinakannya. Kul amin, maka Rasulullah jawab amin. Itu. Nah, ulama mengatakan bahwasanya seseorang masuk Ramadan dan dia zong tidak mendapatkan daripada ampunan Allah ini karena besarnya dosa.
ya, karena besarnya dosa dia kepada Allah SWT sehingga dia mahrum itu nggak dapat fadilah bulan Ramadan atau ampunan bulan Ramadan. Waliyadzubillahi ta'ala min dzalik. Di antaranya yang seperti yang kita pernah jelaskan, insya Allah di lain waktu. Dan kita alhamdulillah sekarang ini malam 17, malam 17 malam nuzulul Quran. Ikhtilaf juga di antara para ulama, ada yang 17, ada yang sekian dan lain sebagainya. Tapi terbanyak adalah malam 17 nuzulul Quran, Pak. Makanya itu dari itu Ramadan disebut syahrul Quran, bulan Quran. Nah, berapa banyak kita waktu sudah 17 hari, 16 hari kita ini belum tahu, belum hatam sama sekali. Hataman bendino, hatam Quran, enggak, ini repot ya. Jangan sampai manja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, maka dia akan diarahkan ke dalam surga. Wa man ja'alal Quran ala dhuhrihi wara'a dhuhrihi saqahu ilan nar. Siapa orang menjadikan Al-Quran itu ada di belakangnya, maka dia akan disetir ke neraka. Artinya, Pak, Quran ini harus ada di depan kita. Quran itu harus yang paling utama. Terus sampai Al-Quran itu adalah sikap kita yang paling utama. Keselamatan kita untuk dunia kita, barzahiyah kita, ukhrawiyah kita, Al-Quranul Karim. Ya. Di dalam bulan puasa ini, kenapa orang-orang itu membaca Al-Quran di malam hari, Tadarrusul Quran di malam hari? Nah, ini atas sabda Rasulullah bahwasanya puasa dan Al-Quran itu memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Terus sampai posoe sampean di siang hari, Qur'ani tadarusan sampean di malam hari, itu memberikan syafaat kepada si pembaca Al-Quran. Maka ketika sampean diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dua daripada puasa Al-Quran ini datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, ya Allah, tolonglah dia ya Allah. Dia telah masuk ke dalam bulan Ramadan dan dia berpuasa, membaca Al-Quran. Puasa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabbi, mana'tuhul ta'ama wa syahwat bin nahar, fasyafi'ni fihi." Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku mencegah dia untuk makan minum di siang hari dan aku mencegah dia untuk mengumbar syahwatnya di siang hari. Maka jadikanlah aku syafaat untuk dia. Osoiku mangiku menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat nang awak dhewe. Al-Quran juga seperti itu. Al-Quran juga seperti itu. Ay Rabbi, mana'tuhun nauma bil-lail fasyafi'ni bihi. Wahai Allah Subhanahu wa taala, aku mencegah dia untuk tidur di malam hari, maka berilah dia syafaat karenaku. Kalau sampean. Jadi Al-Quran mang itu diwaca malam hari karena mencegah sampean dari tidur di malam hari. Maka dia menjadi syafaat sampean di malam hari. Nah, dari sini dikatakan oleh Rasulullah, fayusyaffa'ani fi yaumil qiyamah. Maka dua ini, puasa dan Al-Quran ini memberikan syafaat kepada si hamba tersebut di hari kiamat. Niku Pak. Nah, ulama ngomong, piro akeh wong-wong sing ndak turu di bulan Ramadan, tapi sing mencegah ndak turu tutu Al-Quran. Paham ya? Paham, tidak usah diucapkan, tidak usah disebut, harus sampean sehingga tidak turu tutup Al-Quran. Itu tidur malam hari bulan Ramadan, tak sering sekali semalam sampai subuh. Anu apa? Kita ada sopung ki agung jagongan, ya arek nom-noman mang iku HP-HPan, dolinan game, dolinan film dan lain sebagainya sampai subuh atau sampai sahur. Jadi mereka mengatakan bahwasanya berapa banyak dari kalangan muslimin mereka itu di malam harinya tidak tidur, tapi bukan Al-Quran yang mencegah mereka itu dari tidur, justru yang lain-lainnya yang menjadikan mereka lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Nah, karena itu hati-hati. Ya, kita dianjurkan untuk selalu berpegangan dan membaca Al-Quran. Yuqalu liqari'il Quran, kita ada di sampean. Nanti kelak di hari kiamat dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran, Iqra' warattil kama kunta taqra' aw turattil fid dunya. Jadi nanti dibacakan, dikatakan kepada orang yang suka baca Al-Quran, bacalah Al-Quran, lantunkan Al-Quran sebagai kamu pernah melantunkan membaca Al-Quran dahulu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu itu berada di ayat paling akhir yang kamu baca nanti. Kalau sampean, bahwasanya ayatnya Al-Quran itu sekitar sebanyak 6.000.
Nanti kamu atau kita semua akan disuruh membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita itu biasa membaca di dunia. Sampai berapa ayat sampean yang Anda baca biasa di dunia. Maka seperti itu sampean akan mendapatkan derajat. Kalau di dunianya dia itu hanya sedikit baca Al-Quran, maka di hari kiamat mendapatkan sedikit derajat. Tapi siapa orang yang membaca banyak, sering di Al-Quran di dunia, maka dia akan mendapatkan banyak derajat di akhirat. Karena kedudukan seseorang tergantung daripada banyaknya ayat yang telah dibaca di dunia, ya, dan menjadikan kedudukan mereka di akhirat. Nah itu. Ini bacaan itu ya Pak, mau coba itu loh, tidak hati paham itu. Ya, dengan syarat tepat. Dengan syarat tepat. Sampean baca Al-Quran sesuai dengan makharijul huruf, ya, huruf-hurufnya itu tepat, tidak salah, ya, kemudian dawa pendek tidak salah, nganggo tajwid maca Qur'ane tepat, nah, sampean oleh ganjaran. Ada sampean atau seseorang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, tidak tepat makharijul huruf, tidak tepat tajwid, nah ini tidak bisa ini, ya, tidak boleh. Ada yang mengharamkan ya membaca Al-Quran tanpa tajwid dan tidak memenuhi syarat pembaca, sehingga dawa pendek rusak, kemudian perbedaan makharijul huruf tidak pas. Sedangkan Al-Quran itu Pak, Al-Quran beda huruf, ya, salah huruf sedikit, salah makharijul huruf itu sudah beda makna. Waladolin, sampai yang baca waladolin pakai do bukan dot, beda sudah. Ngono. Nah, dot pakai do itu Pak, orang-orang yang sesat. Kalau pakai do, orang-orang yang hilang arah. Nah, sekali langsung berubah. Nah, itu diantaranya. Ya, karena itu kayak anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak kita dilatih terus setiap waktunya itu dengan membaca Al-Quran atau tajwid atau makharijul huruf semenjak dini. Lek wis gede wis tuwek diajari Al-Quran, yo repot kaku kabeh sampean. Ojo Al-Quran, ojo kedawan ojo Al-Quran. Wis tuwek diajari kongkon qabil tu nikah, repot. Ojo diajari Al-Quran. Kalau dia sampai ajari kata nikah maning misalnya, ayo Pak ngomong qabil tu nikahan, ya, repot. Apa maning Al-Quran sulit. Apa solusinya? Solusinya kaki orang-orang desa yang tidak bisa baca itu ngrungokno tok wis. Sampeyan ngrungokno tok. Ya. Sampeyan ngrungokno Al-Quran, ngrungokno lantunan Al-Quran seneng ngono sampeyan. Hadir di tadarus tidak apa-apa, tapi ojo ganggu. Ngono. Ya tidak bisa moco Al-Quran akhirnya hadir di tadarus Al-Quran ganggu dok. Ya tidak boleh ganggu. Boleh hadir tapi tidak boleh mengganggu. Seperti itu adabnya. Sampai dengarkan. Jadi ketika Rasulullah membaca Al-Quran di omai atau di masjid, ikut sahabat itu sampai nempel kupingnya di tembok. Terus sampai kan para sahabat itu saking senengnya ya, satu merdu suara Rasulullah, kedua yo ayat itu ada magnet, ono magnet di ayat itu, ono maknai, sehingga mereka itu saking senengnya remen nih ambil suara ngaji nih kan Nabi Muhammad, mereka itu kayak kupingnya udah pusat orang suaranya omai Nabi Muhammad. Nggak mau coba kurung nonton, cuman mereka ngerti ambil maknai orang Arab, cuma nggak ngerti ambil terus dukur-dukur aneh. Terus sampai intinya mereka itu seneng ngerungokno suara ngaji itu seneng, ya, mendengarkan suara ngaji itu senang. Itu diantara orang mukmin, ya. Sampai kita diingatkan sama guru kita itu nanti atau sekarang ini zaman yang mana orang-orang itu mendengar hal-hal yang menghibur lebih ia cintai dari hal-hal yang positif ibadah. Sangat teruji terbukti. Sampai lihat dulu HP ini, dulu opo buka TikTok, ono ngaji sholawat, skip scroll, ya kan? Nah, doa semari, apa ceramah jelas. Jadi kalau lucu, wah kata lucu, nggak bisa seneng, terus sampean. Atau sekiranya sing eksperimen ngaji tak belum mari ngaji lopo ngaji ceramah iki maneng langsung ngono. Iki keadaan kita sekarang, ya, sampai tidak mau di HP pun mereka tidak mau. Nah sekarang di masjid tidak mau ngaji, tidak mau tadarus, di rumah tidak gelem ngaji, tidak mau tadarus, tidak gelem ngaji, sampai di HP pun tidak mau.
Makanya di antara anak guru-guru kita, mereka itu tidak dicekeli HP sih sakmene-mene iki, kecuali mari kawin. Sampai sekarang. Ya. Anaknya guru-guru kita itu mereka tidak ada yang pegang HP kecuali yang sudah menikah. Baru oleh ketok anaknya nyekel HP si turun kawin. Sapu apa? Anu ini sapu itu. Ya. Penjalin sapu itu. Aduh, itu penyiar lah. Dia penjalin sapu itu. Mono. Seneng, akhirnya anak itu sibuk ambil ilmu atau sibuk ambil yang lainnya, tidak kena fitnah HP. Pak, dari anak ini awak dewi kan repot ya, ada HP, wah, ada sampean. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh ulama bahwasanya inna barakatal Quran innama hiya fi tadabburihi wa tafahumi ma'anihi. Sesungguhnya Pak, keberkahan Al-Quran itu ada di maknanya, ada di pemahamannya. Sampean iso paham ambil Al-Quran. Yang tadi pertama baca tok sampean. Yang kedua tidak bisa baca, mendengarkan saja. Yang ketiga, kalau sampean kepingin oleh hasil daripada Al-Quran, sampean harus paham, ambil maknai, paham dengan maknanya. Pak. Makanya terkadang kita ini banyak baca Al-Quran tapi banyak permasalahan. Kok iso? Sedangkan Al-Quran itu syifa, hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, syifaan wa rahmatan. Harus sampean. Quran itu Pak petunjuk. Quran itu adalah obat. Nah kok iso sih bermacam-macam masalah? Kan aneh. Ya karena tidak memahami daripada Al-Quran, makna Al-Quran, kandungan Al-Quran, isi Al-Quran, tujuan Al-Quran, maksud Al-Quran, kita tidak memahami. Kita tidak memahami. Nah, karena itu mari kita sama-sama semuanya kita ya belajar memahami sedikit demi sedikit daripada Al-Quranul Karim. Sampean alhamdulillah saiki dunia wis enak. Sampean kepingin belajar tajwid iso di HP. Akeh guru-guru tajwid. Sampean kepingin belajar maca Quran, sampai ono saiki Quran tadi itu langsung metu ambek tes pulpen, metu tajwide, kemudian metu hukum-hukume, kemudian metu suara-suarane, wake sudah. Mau opo ae sampean sing goleki iki HP ini banyak iso kabeh. Mau artinya Al-Qur'an, terjemahnya Al-Qur'an, tafsirnya Al-Qur'an ono kabeh iki. Ya, ada semua. Tinggal kita kapan kita mau benar-benar untuk memahami Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada kita, ya, kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan semoga kita di sisa hari dan waktu bulan Ramadan ini ke depan, semoga kita bisa khatam, bisa menghatamkan secara pribadi atau secara jamaah, kita bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali di dalam satu bulan Ramadan. Intinya kita bisa mendapatkan modal untuk khataman Al-Quran dengan baca. Insyaallah diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak diharamkan dari keberkahan Al-Quran, karunia Al-Quran, keutamaan Al-Quran, dan semoga kita semua dijadikan daripada orang-orang ahli Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, mengutamakan Al-Quran, dan kita akan diberikan syafaat oleh Al-Quran kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.